Polemik kosong, tarif KRL berbasis NIK. Wacana subsidi KRL Jabodetabek berbasis NIK menuai polemik. Keramaian ini mengungkap pembangunan angkutan umum yang belum menjawab kebutuhan publik. Isu kenaikan tarif angkutan umum, termasuk kereta komuter Jabodetabek, secara berkala selalu muncul di permukaan. Tahun ini isu tersebut berkembang seiring munculnya rencana skema subsidi yang tercantum dalam buku 2 Nota Keuangan beserta rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara RAPBN 2025 mengenai belanja negara. Dalam dokumen itu tertulis, total subsidi kewajiban pelayanan publik atau Public Service Obligation PSO tahun depan direncanakan 7,96 triliun rupiah. Angka ini naik 0,9% dibandingkan dengan Outlook 2024. Pada 2025, PSO untuk KAI sebesar 4,8 triliun rupiah. PSO ini untuk beragam hal yang dikelola KAI, termasuk kereta jarak jauh, kereta komuter di luar Jabodetabek, dan KRL Jabodetabek. Dari 4,8 triliun rupiah itu, belum ada informasi berapa porsi PSO untuk KRL Jabodetabek. Pada 2023, kontrak PSO KRL Jabodetabek 1,63 triliun rupiah atau 65,2% dari total subsidi PSO untuk PT KAI yang mencapai 2,5 triliun rupiah. Yang justru mengemuka adalah wacana menerapkan tarif tiket berdasarkan NIK pada transportasi KRL Jabodetabek. Sebenarnya tidak ada masalah menggunakan NIK sebagai cara menentukan sasaran subsidi. Namun, jika NIK penerima bantuan sosial menjadi sasaran subsidi KRL, itu dinilai tidak tepat. Membedakan kelas pengguna KRL berdasarkan kaum berpunya dan miskin menyalahi prinsip dasar angkutan umum yang bersifat inklusif, melayani semua kalangan dengan standar layanan sama. NIK untuk mengetahui usia komuter, status sebagai pekerja atau pelajar mungkin lebih tepat. Di sejumlah negara seperti Singapura, tarif dibedakan untuk anak-anak, orang dewasa, orang lanjut usia, difabel, dan karyawan atau pekerja aktif. Tarif angkutan umum di Singapura sangat rendah jika dibandingkan dengan biaya hidup di sana yang dikenal sebagai salah satu kota termahal di dunia. Perjalanan singkat kurang dari 3,2 km sekitar Rp13.000 dan tarif paling mahal untuk perjalanan 40 km atau lebih dari Rp27.000. Tarif itu untuk mengakses semua moda, baik bus, LRT maupun MRT. Perjalanan dari titik berangkat atau first mile ke titik tujuan atau last mile nyaris tak butuh biaya, karena hampir semua orang dapat mengakses stasiun atau halte dengan jalan kaki sebentar dari rumah atau tempat kerja dan lain-lain. Di Jabodetabek, biaya first hingga last mile masih tinggi. Pengguna kendaraan pribadi harus membayar parkir dan bahan bakar, sementara pengguna angkutan daring dikenai biaya yang terkadang lebih besar dari tarif angkutan umumnya. Pergantian antar moda angkutan massal belum terfasilitasi dengan baik. Persoalan integrasi fisik dan tarif inilah yang seharusnya didiskusikan serius dan dicarikan solusi cepat di Jabodetabek. Pembangunan angkutan umum massal dan pengumpan di aglomerasi Jabodetabek perlu dilakukan secara utuh, bukan parsial, apalagi sekedar keramaian sesaat tanpa hasil berarti.